Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Jalpayano Rizka. Saya mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular komponen darah. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua kata, yaitu kardio dan vaskular. Kardio itu artinya jantung, sedangkan vaskular itu artinya darah atau pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada komponen penyusun darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh yang namanya cairan ekstraselular matriks. Yang dimaksud dengan sel ini, misalnya sel darah merah dan sel darah putih, itu adalah komponen sel dari darah. Yang dimaksud dengan fragmen sel adalah keping darah atau trombosit. Mengapa keping darah disebut fragmen sel? Karena keping darah itu sebenarnya sebuah fragmen atau sebuah pecahan dari satu sel yang besar yang namanya megakariosit. Jadi, dalam tubuh manusia awalnya itu ada yang namanya sel megakariosit dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen. Dan setiap fragmen itu yang disebut sebagai trombosit atau keping darah, dan itulah mengapa keping darah disebut sebagai fragmen sel. Sel dan fragmen sel yang ada di dalam darah disebut sebagai formed elements. Selanjutnya yaitu ada extracellular matrix. Extracellular matrix terdiri dari kata extra dan cellular. Extra artinya di luar dan cellular artinya sel. Berarti extracellular matrix artinya adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia, dan extracellular matrix dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular matrix yang menyusun darah disebut sebagai plasma darah. Plasma darah itu cair. Dia tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlarut. Dan kebanyakan bahan terlarutnya itu protein. Kebanyakan dari protein ini diproduksi oleh sel-sel hati, yaitu hepatosit. Contoh dari proteinnya, yang pertama ada albumin, yaitu menyusul 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi utama albumin adalah untuk meregulasi atau mengatur pH atau derajat keasaman darah. Lalu yang kedua ada globulin. Globulin itu ada beberapa jenis, yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Gamma globulin ini bisa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobulin yang akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang terakhir yaitu ada protein fibrinogen, berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kalian pernah berpikir kayak gini tidak? Setelah kita ambil darah di lab, darah kita tuh diapain sih? Satu hal yang bisa saja dilakukan adalah darah kita itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Lalu tabung tersebut akan disimpan dalam alat yang namanya centrifuge. Centrifuge itu mirip dengan sentrifugal. Alat centrifuge itu berfungsi untuk memutar-mutar tabung yang berisi darah kita. Perputaran ini akan menyebabkan komponen darah kita yang padat untuk berpindah dasar tabung, dan komponen darah kita yang tidak padat akan berpindah ke arah sebaliknya. Sel darah merah adalah yang paling padat, berarti posisi dia paling bawah. Sel darah menyusun 99% dan form elements, bahkan nama ilmiahnya yaitu eritrosit, yang berarti sel merah. Selanjutnya, 1% dari form elements itu tersusun dari keping darah dan sel darah putih. Oleh karena itu, sel darah putih dan keping darah hanyalah berupa lapisan yang sangat tipis.
Mereka letaknya di atas sel darah merah karena mereka tidak sepadat sel darah merah, dan mereka letaknya di bawah plasma darah karena mereka lebih padat dari plasma darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja jantung. Oke, pertama-tama bahas dulu mengenai fungsi dari jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa atau mengirim darah jaringan kita. Darah ini perlu kita kirim ke jaringan karena dua hal. Yang pertama, darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan kita untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan nutrisi. Yang kedua adalah karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan kita, agar zat tersebut dapat dieliminasi melalui organ-organ ekskresi atau organ pembuangan kita seperti ginjal dan paru-paru. Nah, jantung kita itu melakukan fungsi ini dengan cara menciptakan sebuah perbedaan tekanan fluida akan mengalir dari darah di mana tekanannya tinggi ke daerah di mana tekanan rendah. Bisa kita ambil contoh mainan tembakan air. Kalau kita tekan tombol mainan itu, intinya kan kita lagi meningkatkan tekanan air yang ada di dalam mainan tersebut agar tekanan air itu melebihi tekanan udara di luar mainan tersebut. Setelah perbedaan tekanan ini tercapai, baru air itu akan ketembak keluar. Nah, kerja jantung kita itu intinya sama aja. Ketika kita itu memompa darah, dia itu akan berkontraksi, dan kontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi pada jantung, lebih tinggi daripada tekanan yang ada di darah sekitar jantung. Karena darah bisa mengalir dari jantung ke darah, dan ketika jantung itu menerima darah dari darah, rongga jantung yang berfungsi untuk menerima memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan darah yang mengirim darah, sehingga darah dapat mengalir masuk ke dalam jantung. Jadi, kesimpulannya saya ulang lagi. Jantung itu menjalani fungsinya dengan cara menciptakan perbedaan tekanan. Oke, kita membahas cara kerja jantung dengan lebih detail. Kita bahas dulu mengenai anatomi jantung. Jantung memiliki 4 ruangan atau rongga. Ada 2 rongga disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut ventricle. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut serambi. Atria ini merupakan rongga jantung yang letaknya superior atau lebih atas. Kata atria sendiri itu artinya adalah entry atau ruang masuk. Oleh karena itu, fungsi dari atria adalah sebagai tonggak jantung yang secara langsung menerima darah dari darah. Darah yang mengirim darah jantung kita sebut sebagai arteri. Karena fungsi dari atria tadi adalah sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah. Maka otot penyusun dinding dari atria itu relatif. Kalau kita lagi ngomongin 2 rongga ini sekaligus, kita sebutnya itu atria. Tapi kalau kita ngomongnya satu persatu, berarti ada kanan dan kiri. Kanan itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Darah ini kaya dengan karbon dioksida karena dia merupakan darah yang baru saja keliling ke kita, kecuali ke daerah paru-paru, dan dia melepas oksigen untuk sel-sel kita. Dan dia juga menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel-sel kita. Sebaliknya, kiri itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Darah ini bersih karena dia baru saja jalan-jalan ke daerah paru-paru. Dan di paru-paru, dia menerima oksigen dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang tadi dia angkut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang letaknya itu lebih inferior atau lebih bawah. Ventricle ini disebut sebagai rongga pemompa. Oleh karena itu,
fungsi dari ventrikel itu, ventrikel kanan maupun kiri, adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, kan tadi kanan itu berisi darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Nanti darah kotor itu akan dialirkan ke ventrikel kanan dan oleh karena itu, ventrikel kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Nah, kalau buang darah kotor, itu kemana? Gak mungkin kan kita memompa darah kotor jaringan kita, tapi kita malah keracunan mati karena dikasih karbon dioksida dan zat-zat beracun lainnya. Oleh karena itu, ventrikel kanan ini akan memompa darah kotor menuju ke paru-paru agar nanti di daerah alveolus paru-paru, darah kotor ini dapat melepas karbon dioksida yang tadi diangkut dan dia dapat menerima oksigen agar dia menjadi darah yang bersih. Yang mengantar darah dari ventrikel kanan ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis. Kanan dan kiri, karena pulmonalis itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Seperti yang tadi saya bilang, darah yang melewati paru-paru sekarang sudah kaya oksigen dan rendah karbon dioksida. Nah, darah ini dikembalikan ke jantung, yaitu ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Kan tadi kita udah bahas kalau kiri itu isinya darah kayak oksigen. Yang mengembalikan darah kayak oksigen dari paru-paru ke kiri adalah 4 cabang vena pulmonalis. Karena tadi kan dia darahnya berasal dari paru-paru atau pulmo. Rute darah mengalir yang berawal dari ventrikel kanan, lalu dia melalui paru-paru dan ujung-ujungnya berakhir di kiri. Itu disebut sebagai the form reservation. Nah, darah kayak oksigen yang ada di kiri ini nanti akan mengalir ke ventrikel kiri, dan ventrikel kiri nanti akan memompa darah keluar dari jantung. Kemana kira-kira? Dia akan darah bersih ya, oksigen. Oleh karena itu, darah ini akan dipompa ke jaringan manusia, kecuali paru-paru. Arteri yang mengirim darah dari ventrikel kiri disebut sebagai aorta. Dan aorta ini terkenal sebagai arteri yang paling besar dalam manusia. Darah ini nanti akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan kita, dan juga dia akan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan kita. Dan yang tadinya darah bersih kan jadi kotor ya, dan kalau darah kotor tadi perginya kemana? Ke kanan. Darah masuk ke kanan itu melalui 3 vena superior, vena cava untuk darah yang berasal dari atas, kita inferior vena cava untuk darah yang berasal dari tengah dan bawah, dan juga karena desainer untuk darah yang berasal dari otot jantung kita. Rute sirkulasi darah yang berawal dari ventrikel kiri lalu lanjut ke jaringan manusia kecuali paru-paru dan kembali lagi ke kanan itu kita sebut sebagai the systemic circulation. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, seseorang itu memerlukan nutrisi, dan nutrisi itu dapat dari mana? Dari makanan yang kita sehari-hari konsumsi. Dari makanan itu, kita bisa mendapatkan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Dan kita juga bisa mendapatkan makronutrients, yaitu apa? Protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, masalahnya itu, makronutrien ini namanya juga kan makronutrien. Artinya, yaitu sesuatu yang besar yang tersedia di dunia kita. Misalkan, protein dari steak, yaitu biasanya tersedia dalam bentuk yang terlalu besar atau terlalu kompleks untuk diserap kita. Oleh karena itu, kita harus memecah molekul. Maka, sel dari makanan tersebut menjadi molekul-molekul yang kecil agar dapat diserap sel kita. Proses di mana kita mengubah atau memecah molekul besar dari proses di mana kita mengubah atau memecah molekul besar dari makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil
dinamakan proses pencernaan. Lalu, sekelompok organ yang melakukan proses pencernaan disebut sistem pencernaan. Oke, sekarang ayo kita bahas mengenai sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan yaitu tersusun dari dua kelompok organ. Organ pertama dinamakan gastrointestinal atau GI tract. Lalu, kelompok organ kedua dinamakan accessory digestive organs. Oke, sekarang kita bahas mengenai GI tract dulu. GI tract merupakan sebuah saluran dari mulut sampai ke anus. Berarti dia mencakup apa aja coba? Berarti dia mencakup rongga mulut, lalu faring, tapi hanya oropharynx dan laryngopharynx. Karena nasopharynx itu termasuk dalam sistem pernapasan, bukan pencernaan. Lalu, organ berikutnya adalah esofagus atau kerongkongan, lalu diikuti oleh lambung. Lalu ada usus halus dan usus besar. Saluran GI tract itu merupakan saluran yang sangat panjang. GI tract cadaver itu bisa sepanjang 7-9 meter. Nah, selanjutnya yang paling penting itu ada fungsi GI tract. Kita harus tahu dulu pergerakan dari GI tract. Kalau misalkan ada makanan yang masuk ke GI tract itu akan menyempitkan ya. Lalu kalau otot-otot tersebut relaksasi, dia akan melonggar lagi. Nah, lalu coba bayangin, kalau misalkan kontraksi dan relaksasi tadi itu berulang, lalu di dalamnya GI tract itu ada makanan, apa yang terjadi pada makanan kita? Hal pertama yang terjadi adalah GI tract akan mencampur makanan yang masuk ke GI tract dengan enzim-enzim dan sekresi-sekresi lain yang ada di dalam GI tract kita. Jadi, fungsi kedua dari GI tract, dia akan mendorong makanan yang ada di dalamnya ke arah anus. Lalu, sekarang fungsi ketiga dari GI tract yaitu mengolah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang accessory digestive organs. Accessory artinya tambahan, berarti organ-organ yang melakukan proses pencernaan makanan tapi bukan merupakan bagian saluran dari GI tract, dia itu termasuk dalam accessory digestive organs. Accessory digestive organs ini terdiri dari 6 jenis organ, yaitu gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Dari keenam organ ini, 2 organ yaitu gigi dan lidah berfungsi mencerna makanan secara mekanis. Lalu organ-organ lainnya berfungsi untuk mensekresikan atau menyimpan cairan-cairan yang dapat membantu proses pencernaan. Lalu nanti cairan ini akan dikirim ke GI tract melalui ductus atau saluran untuk membantu proses pencernaan. Jadi, kita bisa simpulkan juga dari semua accessory digestive organs, hanya gigi dan lidah yang berhubungan secara langsung dengan makanan. Organ-organ lainnya berhubungan secara tidak langsung dengan makanan, karena bukan organnya yang berkontakan langsung dengan makanan, tapi sekresi dari organ yang berkontak langsung dengan makanan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Udara dapat masuk ke sistem pernafasan antara melalui hidung atau melalui mulut. Walau dari textbook, mulut bukan bagian dari sistem pernafasan. Dari sini sebenarnya kita bisa bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan antara udara yang masuk yang lewat hidung dan yang lewat mulut? Untuk menjawab ini, kita bisa bayangkan udara yang masuk lewat hidung akan pertama-tama melalui lubang hidung. Lubang hidung, kalau di textbook, kita sebutnya sebagai eksternal naris. Setelah melewati eksternal naris, udara ini telah memasuki daerah paling depan dari rongga hidung yang kita sebut sebagai nasal vestibule. Nasal vestibule
Ini adalah rongga yang bisa kalian lihat kalau lagi ngaca, yang isinya itu banyak rambut-rambut hidung kamu. Udara yang lewat akan tersaring atau terfilter oleh rambut-rambut hidung kita, sehingga sekarang dia lebih bersih ketimbang ketika udara ini masih di luar tubuh. Ini menjadi perbedaan pertama antara udara yang masuk lewat hidung dan yang masuk lewat mulut. Karena mulut kita tidak memiliki sistem filtrasi seperti ini, sehingga udara yang masuk lewat mulut itu tidak bersih yang masuk lewat hidung. Udara yang telah terfiltrasi ini akan lanjut berjalan ke daerah rongga hidung yang lebih dalam. Di daerah ini terdapat perpanjangan-perpanjangan yang berasal dari dinding samping hidung kita atau lateral nasal wall. Dan perpanjangan ini mengarah ke arah nasal septum, yaitu pembatas antara rongga hidung sisi kanan dan kiri kita. Perpanjangan ini kita sebut sebagai nasal congke, dan nasal congke superior, tengah, dan inferior. Untuk tiap sisi, kalian bisa lihat di antara nasal congke superior, tengah, dan inferior ini terdapat celah dan jalur yang sangat tipis. Jalur-jalur ini kita sebut sebagai nasal meatus. Dan sama seperti nasal congke, nasal meatus terbagi itu menjadi superior, tengah, dan inferior. Udara yang kita hirup akan berputar-putar di daerah nasal meatus dan nasal congke. Pergerakan udara seperti ini menyebabkan beberapa perubahan pada kualitas udara tersebut. Yang pertama, udara akan semakin hangat karena selama mereka bergerak, mereka itu terpapar oleh pembuluh darah kapiler. Pada daerah ini yang dapat mentransfer kalor ke udara tersebut. Yang kedua, terdapat banyak sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi mukus. Mukus akan melembabkan udara yang berputar-putar ini. Dan yang terakhir, di daerah superior atau daerah atas terdapat epitel olfaktori yang menyebabkan kita bisa udara yang kita hirup jika dibandingkan dengan udara yang masuk mulut, udaranya tetap menjadi hangat dan lembab. Namun, di mulut kita tidak terdapat reseptor olfaktori yang menyebabkan kita bisa mencium udara yang kita hirup. Udara yang masuk dari hidung maupun mulut sama-sama akan masuk ke belakang tenggorokan kita yang kita sebut sebagai pharynx. Dari sini, udara yang kita hirup harus memilih masuk antara dua saluran yang paling belakang itu esofagus atau saluran pencernaan kita. Jadi, pastinya udara kita akan memilih saluran yang di depannya. Udara yang memilih jalur ini akan melewati struktur yang kita sebut sebagai larynx. Laring itu punya banyak nama. Kita bisa sebut laring sebagai voice box atau kotak suara, karena dengan bantuan aliran udara struktur inilah yang menciptakan suara kita. Tapi kata umum yang kita lebih sering pakai untuk mendeskripsikan laring adalah jakun, karena jakun itu adalah laring, dan laring sini ada pada laki-laki maupun perempuan. Kalau di laki-laki itu lebih besar. Laring inilah yang menjadi gerbong untuk udara kita masuk ke saluran berikutnya, yaitu trakea, yang pada ujungnya akanlah menjadi dua saluran yang kita sebut sebagai dua bronkai, yang terhubung secara langsung dengan paru-paru kanan dan kiri kita. Titik di mana trakea kita membelah menjadi dua bronkai kita sebut sebagai carina. Oke, sekarang kita lihat anatomi luar dan paru-paru kanan. Ada beberapa perbedaan seperti pada paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus, yaitu lobus superior, tengah, dan inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdapat lobus superior dan inferior. Paru-paru kiri juga memiliki sebuah cekungan ke dalam atau notch yang kita sebut sebagai cardiac notch. Cardiac itu diambil dari kata cardia yang artinya jantung, karena daerah ini ditempati oleh jantung kita. Kedua paru-paru kita dikelilingi oleh tulang rusuk dan di bawah paru-paru kita terdapat otot diafragma
yang membantu nanti dalam proses pernapasan. Rongga kita yang berada di antara leher dan abdomen atau perut kita yang dibatasi oleh tulang rusuk dan otot diafragma, serta mengandung jantung dan paru-paru kita, itu kita sebut sebagai rongga toraks. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu sangat berkaitan dengan sistem peredaran darah. Dan sebelum kita membahas mengenai sistem pernapasan secara lebih spesifik, kita mesti mengerti terlebih dahulu mengenai kerjasama antara sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Jadi, ketika kita menarik napas atau inhalasi, itu menarik napas. Udara yang ada di luar tubuh itu akan masuk ke paru-paru kita, sehingga sekarang paru-paru kita itu berisi udara yang mengandung berbagai macam molekul. Tapi molekul yang paling penting yang ada di situ adalah oksigen. Setiap molekul udara yang ada di dalam paru-paru ini, mau itu oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain, itu masing-masing memberikan tekanan ke lingkungan di sekitarnya. Ini mungkin kamu bisa amati ketika kamu mengambil napas, maka paru-paru kamu akan mengembang. Tulang rusuk dan dada kamu juga akan ikut mengembang. Ini sebenarnya mirip kayak kalau kamu meniup udara ke dalam balon yang kempes. Balon yang tadinya kempes, lama-lama juga akan mengembang. Ini dikarenakan setiap molekul udara yang masuk, mau itu ke balon atau ke paru-paru kamu, itu memberikan tekanan ke lingkungan luar. Nah, tekanan yang diberikan oleh satu jenis molekul gas spesifik. Misal, besar tekanan yang diberikan oleh molekul oksigen tanpa melihat besar tekanan oleh gas lain, atau tekanan yang diberikan oleh molekul nitrogen saja tanpa melihat tekanan yang diberikan oleh gas-gas lain. Itu kita sebut sebagai tekanan parsial. Jadi, ada tekanan parsial oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain yang dilambangkan dengan huruf P. Sekarang kamu tahu istilah tekanan parsial. Nah, coba sekarang kamu bayangkan kalau kita inhalasi, maka tentu kandungan oksigen yang ada dalam paru-paru kita saat itu akan relatif tinggi. Kandungan oksigen yang tinggi ini menyebabkan tekanan parsial. Oksigen paru-paru ketika kita inhalasi menjadi tinggi, yaitu sebesar 105 mm Hg. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai tekanan parsial oksigen yang ada di pembuluh darah kapiler di sekitar alveolus paru-paru kita. Nilainya di sini hanya 40 mm Hg. Nah, adanya perbedaan tekanan parsial oksigen pada suatu daerah dan daerah lain, inilah yang menyebabkan oksigen dapat berpindah tempat dengan cara difusi. Karena difusi merupakan proses di mana molekul berpindah dari daerah di mana konsentrasinya tinggi, atau dalam kasus ini, daerah di mana tekanannya tinggi ke daerah di mana konsentrasi atau tekanannya itu rendah. Setelah oksigen masuk ke peredaran darah, darah kaya oksigen ini akan dikirim kembali ke jantung, lebih tepatnya ke sisi kiri jantung. Jadi, darah kaya oksigen ini akan melewati atrium kiri dan ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh agar oksigen yang kita terima tadi itu bisa dikirim ke sel-sel tubuh kita. Bisa dibayangkan bahwa jumlah oksigen yang ada di peredaran darah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di sel-sel, sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan parsial oksigen yang ada di peredaran darah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di sel-sel tubuh, bahwa CO2 yang ada di dalam sel itu lebih banyak dibandingkan di peredaran darah, sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan parsial CO2 yang ada di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan pada peredaran darah, dan tentu sama seperti oksigen tadi. Ini menyebabkan
CO2 berdifusi dari sel ke peredaran darah. CO2 ini akan dibawa kembali ke jantung, ke sisi kanan jantung. Jadi, dia akan melewati atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu, ventrikel kanan akan memompa darah kaya CO2 ini ke daerah paru-paru. Sampai di daerah paru-paru, sama seperti proses pertukaran gas yang dari tadi kita bicarakan. Sekarang, jumlah CO2 yang ada di peredaran darah di sekitar paru-paru itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam paru-parunya itu sendiri. Sehingga, tekanan parsial CO2 yang ada di peredaran darah melebihi yang ada di dalam paru-paru. Ini menyebabkan difusi CO2 ke daerah paru-paru dan pada akhirnya terjadi proses ekshalasi, yaitu proses buang napas. Sehingga udara kaya CO2 yang ada di dalam paru-paru kita itu kita buang keluar. Nah, sekarang siklus respirasi ini dari awal inhalasi sampai akhir ekshalasi, kita dapat simpulkan bahwa pertukaran gas pada tubuh kita itu terjadi pada 3 lokasi atau 3 level. Yang pertama adalah pertukaran gas antara udara luar dan udara yang ada di dalam paru-paru kita. Ini kita sebut sebagai pulmonary ventilation atau ventilasi pulmonalis. Yang kedua adalah pertukaran gas O2 atau CO2 yang terjadi antara alveoli pada paru-paru kita dengan pembuluh darah kapiler yang ada di sekitar paru-paru ini. Kita sebut sebagai respirasi eksternal. Lalu yang ketiga adalah pertukaran gas O2 dan CO2 antara pembuluh darah kita dan sel-sel tubuh. Ini kita sebut sebagai respirasi internal. Oke, baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.